Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sulistianingrum dengan NIM 2008076026 dari Pendidikan Kimia 4B. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang identitas jurnal. Judul dari jurnal tersebut yaitu Determination of Lead and Cadmium Added in Selected Lipstick Products Sold in Padang City Using Atomic Absorption Spectrophotometry. Nama dari jurnal tersebut yaitu Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research (ADGPCR), di mana jurnal tersebut memiliki volume 02 dengan nomor 01 dan halaman 13-18. Nah, jurnal tersebut itu diterbitkan pada tahun 2019. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Ridho Asra, Rusdi, Robi Budiyandra, dan Nesa. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi review jurnal. Nah, kita akan masuk ke pendahuluan. Kosmetik adalah campuran beberapa bahan seperti surfaktan, minyak, dan mereka harus efektif, tahan lama, stabil, dan aman untuk digunakan manusia. Di antara produk kosmetik, lipstik memiliki resiko lebih tinggi dari konsumsi oral langsung, memperburuk efek negatif dari bahan-bahannya. Oleh karena itu, kekhawatiran masyarakat tentang toksisitas kosmetik telah menjadi isu penting. Lipstik awal yang disajikan di pasar itu terdiri dari lilin lebah, minyak, dan pigmen sebagai bahan utama. Penggunaan lipstik di seluruh dunia itu telah meningkat karena keinginan kecantikan individu. Lipstik biasanya itu mengandung logam berat seperti timbal dan kadmium. Logam berat seperti timbal dan kadmium telah dilaporkan tidak memiliki kepentingan biologis yang diketahui dan bisa sangat beracun bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Paparan kadmium itu dapat menyebabkan disfungsi ginjal, dan paparan kadmium juga dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan obstruktif paru. Penyerapan timbal oleh tubuh itu menyebabkan terhambatnya sintetis hemoglobin, disfungsi ginjal, disfungsi sistem reproduksi, dan kardiovaskuler. Efek toksit dari kadmium dan timbal itu ditunjukkan melalui ikatan kelompok sulfhidryl protein dan penipisan glutasi 1. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan konsentrasi dari logam-logam ini dalam lipstik yang digunakan oleh jutaan manusia. Batas logam berat konsentrasi yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia adalah 20 mg per kilogram untuk timbal dan 5 mg per kilogram untuk kadmium. Selanjutnya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar beberapa logam beracun seperti timbal dan kadmium dalam produk lipstik tertentu yang dijual di Kota Padang menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS. Pada penelitian ini itu dibutuhkan 6 bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu 4 merek lipstik yang berbeda dikumpulkan dari toko retail di Ramayana dan Pasaraya di Padang, Sumatera Barat, di mana sampel lipstik itu diberikan kode BL, NK, PS, dan WD. Yang kedua itu ada timbal 2 nitrat, kadmium nitrat, asam nitrat 65%, asam perklorat 60%, dan hidrogen peroksida 30%. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan atau langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu larutan timbal 2 nitrat dan kadmium nitrat itu diencerkan dengan suling air. Larutan ini itu diencerkan secara serial untuk memberikan konsentrasi pada kadmium 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 mg per liter, sedangkan pada timbal 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1,0 mg per liter. Tahap
Tahap yang kedua yaitu lipstick digerus. Setiap sampel itu didestruksi menggunakan asam nitrat dan asam perklorat, di mana menggunakan perbandingan 3:1. Tahap yang ketiga yaitu sampel hasil destruksi ditambahkan dengan natrium hidroksida untuk membebaskan amonia dan disaring ke dalam labu ukur berukuran 25 ml. Tahap yang terakhir, untuk menentukan konsentrasi logam berat itu diukur dengan menggunakan varian AA 240 spektrofotometer serapan atom. Larutan sampel dianalisis untuk kadmium dengan panjang gelombang 228,8 nanometer, sedangkan Pb dianalisis pada panjang gelombang 217,0 nanometer. Selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Nah, dari penelitian tersebut itu diperoleh kurva kalibrasi. Gambar yang pertama itu kurva kalibrasi dari timbal, di mana diperoleh panjang garis Y sama dengan 0,0374 X di plus 0,001. Sedangkan pada gambar yang kedua itu merupakan kurva kalibrasi dari kadmium, di mana diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,348 X di min 0,007. Nah, dari kurva kalibrasi tersebut didapatkan standar deviasi, batas deteksi, dan batas kuantifikasi dari kadmium dan timbal. Pada kadmium diperoleh standar deviasi 0,00356, sedangkan pada timbal diperoleh standar deviasi sebesar 0,000576. Sedangkan untuk batas deteksi pada kadmium yaitu sebesar 0,0306 mg per kilogram, sedangkan batas deteksi pada timbal itu 0,0462 mg per kilogram. Sedangkan untuk batas kuantifikasi dari kadmium sebesar 0,1022 mg per kilogram, sedangkan pada timbal mempunyai batas kuantifikasi 0,1542 mg per kilogram. Pada gambar ketiga itu merupakan konsentrasi kadmium dan timbal yang didapat di dalam sampel lipstik. Yang pertama itu sampel lipstik BL, di mana pada pengulangan pertama dengan penyerapan negatif 0,0013 itu diperoleh konsentrasi kadmium sebesar 0,22250 mg per kilogram. Pada pengulangan kedua itu penyerapan negatif 0,0010 diperoleh konsentrasi kadmium 0,23375 mg per kilogram. Nah, pada pengulangan ketiga dengan penyerapan negatif 0,0011 diperoleh konsentrasi kadmium sebesar 0,23000 mg per kilogram, sehingga diperoleh rata-rata konsentrasi kadmium sebesar 0,229 mg per kilogram. Nah, pada sampel NK rata-rata konsentrasi kadmium yang diperoleh itu 0,200 mg per kilogram, sedangkan pada PS rata-rata konsentrasi yang dihasilkan itu 0,179 mg per kilogram. Sedangkan pada sampel WD rata-rata konsentrasi kadmium yang dihasilkan itu 0,122 mg per kilogram. Konsentrasi timbal pada sampel BL-NK-PS-WD tidak terdeteksi. Kandungan kadmium dan timbal dalam sampel lipstik itu disajikan pada tabel 3. Nah, dari tabel 3 tadi terlihat bahwa semua sampel negatif dari ion Pb atau ion timbal. Konsentrasi timbal dalam sampel itu tidak terdeteksi, mungkin disebabkan semua sampel tidak mengandung ion timbal atau konsentrasi ion timbal dalam sampel sangat rendah. Kemudian, semua sampel itu mengandung berbagai konsentrasi ion kadmium, beberapa dalam batas yang dapat diterima dan beberapa di luar kisaran aman. Batas nilai kadmium yang dilaporkan dalam literatur diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia adalah sekitar 5 mg per kilogram.
semua sampel itu menunjukkan kadmium dalam formulasi dalam kisaran 0,1220 sampai 0,22885 mg per kilogram. Jadi, jumlah jejak kadmium di semua lipstik yang diuji aman, meskipun kandungan logam berat dalam lipstik yang diuji itu adalah wajar, namun penggunaan lipstik secara terus-menerus itu dapat meningkatkan penyerapan logam berat ke dalam tubuh dengan menelan atau melalui penyerapan kulit produk ini. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu 4 sampel lipstik yang dikumpulkan dari pasar lokal di Padang dievaluasi untuk kadar logam berat kadmium dan timbal dengan spektrofotometer serapan atom nyala. Konsentrasi kadmium lebih rendah dari batas aman dan kandungan timbal dari sampel tidak terdeteksi. Kemudian, itu kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Yang pertama, kelebihannya, artikel ilmiah penelitian ini secara sistematikanya runtut, data yang dipaparkan lengkap, bahkan disertakan dengan dokumentasi berupa tabel dan grafik. Sedangkan kekurangan dari jurnal atau artikel ini yaitu pada gambar 1 dan 2 tidak disertai keterangan dari gambar tersebut sehingga pembaca itu kurang memahami penjelasan atau maksud dari tabel tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.